Oke, semangat pagi. Jadi kita hari ini belajar tentang hukum Newton ya. Perlu diingat nih, hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama, hukum pertama Newton itu gaya kalau benda itu diam atau setimbang, tidak bergerak, itu gayanya 0 ya. Karena nggak ada gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut ya. Yang kedua, hukum kedua Newton adalah massa kali percepatan. Bendanya sudah bergerak, jadi berapa besar gaya yang harus diberikan untuk benda-benda tersebut, itu adalah massa kali percepatan. Yang ketiga, bila ada aksi ada reaksi. Di pembentukan ketiga ya. Jadi di sini adik-adik harus ingat critical point-nya ya. Kalau bendanya diam, setimbang, tidak bergerak, pakai hukum Newton pertama. Tapi kalau bendanya bergerak, pakai hukum Newton yang kedua. Nah, di sini Bapak akan sampaikan ada soal ya. Soal tersebut bunyinya seperti ini. Bola kecil bermassa 100 gram terikat pada sebuah batang yang ada 2 tas tali. Jika batang berputar sehingga tegangan talinya itu adalah 3 Newton, kecepatan sudut bolanya berapa? Kita bedah satu-satu. Pertama, kalau dalam menganalisa soal fisika yang berhubungan dengan gaya, adik-adik harus gambarkan gayanya seperti apa ya. Yang pertama, ini ada benda A, dia berarti punya berat, berarti ini gaya berat bentuknya, gaya berat. Kemudian ada juga di sini karena ada 2 tali, berarti di sini ada tegangan. Ya, di sini juga ada. Ya. Kemudian ada juga gaya yang ke atas karena aksi ada reaksi ya. Jadi di sini ada. Ya. Ini TB. Ini ada sudut alfa. Nah, adik-adik perlu juga dilihat. Sekarang gaya yang pertama. Karena bendanya tidak bergerak, jadi dia diam, pakai hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama nih, TA sin alfa ya. Karena dia ini sudutnya, ini sudut yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti dia sin alfa. Ini TB sin alfa juga, yang ini ya. Kemudian ada juga gaya yang berat, yang mengarah ke bawahnya dari benda A ini, itu WA sama dengan 0. Jadi ada 3 gaya. Gaya yang ke atas dia plus, gaya yang ke bawah ini yang mengurangi. Ini arahnya ya, ini kalau ke atas plus, kalau ke bawah ini. Jadi yang TA sin alfa dikurang dengan TA sin alfa dan dikurang WA. Kita masukkan TA, ini tegangan taliannya sudah ada 3 sin alfa dikurangkan sin alfanya berapa ini? Nah, lihat. Ini kalau kita bagi 2, ini setengah ya, dari 1 kan ini segitiga sama sisi ukurannya 1, 1, 1. Kalau bagi 2 jadi setengah, berarti sin alfanya adalah setengah. Kita masukkan saja langsung 3,5. TB-nya belum diketahui. TB kali setengah dikurang WA. WA adalah massa kali gravitasi. Massanya kali gravitasi ya. Jadi 3/2 kurangi TB/2 sama dengan M kali G ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Massanya nih dari 100 gram berarti 0,1 kali gramnya, gravitasinya 10.
Sehingga ini 3/2 dikurang TB per 2 sama dengan 1. Maka TB per 2 sama dengan setengah. Sehingga TB tegangan kali B ini 1 Newton ya. Ini kalau bendanya diam, ketemu nilainya kan. Sekarang bendanya bergerak karena pakai berputar ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang ini kita buat gaya-gayanya tadi belum sempurna nih. Kan ada TA cos alpha ya, karena dari sini kan TA. Ini ada yang kesini yang di bawah tadi TB. Ini TB ya. Ini TB. Ini TA. Yang atasnya ada TA cos alpha. Ini ada TB cos alpha. Jadi F sama dengan M kali A. Tapi di sini karena dia gaya berputar sentripetal, jadi dia omega 2 kali R. Nah, gaya yang berdasarkan sumbu X ini kan dari TA cos alpha ditambah TB cos alpha sama dengan 0,1 masanya W2R ya. Jadi kondisinya R ini kan ini ya jaraknya ya. R itu kalau dari sini ini sudutnya alfa, berarti cos alpha sama dengan R, kayak dibagi dengan sisi miring, dibagi dengan 1, sehingga R sama dengan 1 kali cos alpha. Kita masukkan sekarang TA cos alpha itu 3 cos alpha tambah TB udah dapet nih 1 kan, tambah 1 cos alpha sama dengan 0,1 kalikan W kuadrat cos alpha. Jadi kalau ini cos kita hapus aja lah, kita coretkan sama-sama. Jadi 4 sama dengan 0,1 W kuadrat, sehingga ini 40 sama dengan W kuadrat, maka W sama dengan akar dari 40. Akar 40 itu 4 kali 10 kan, jadi 2 akar 10. Ini hasilnya. Oke, demikian contoh soalnya. Jadi yang jadi kritikalnya pada waktu ada masalah, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi adik-adik harus membuat gaya-gaya yang terjadinya berdasarkan, karena ini ada arah horizontal dan arah vertikal karena bendanya ini berputar. Jadi mau tidak mau adik harus buat gaya yang terjadi gitu. Pertama gaya berat, kemudian tadi ada aksi ada reaksi. Jadi kalau ada gaya berat, ada gaya yang ke atas dan ada gaya yang, kemudian gaya yang horizontalnya itu juga sama ya, karena bendanya berputar seperti ini. Oke, demikian. Jadi pada waktu menyelesaikan suatu soal yang ada gambarnya, jadi harus pecahkan dulu arah-arah daripada gaya yang terjadi. Oke, demikian. Terima kasih.